أهل النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf, mata'an Allah bituli hayati, insyaallah, amin. Yang saya hormati juga jajaran pengurus Masjid Agung Al-Munawwar, yang insyaallah mereka semua dapat terus membarengi kita dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah di masjid ini. Hadirin sekalian, kita telah familiar dengan salah satu hadis Nabi yang kebanyakan ulama itu selalu memuat hadis tersebut di awal-awal kitab mereka, yaitu hadis tentang niat, yang mana di situ diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab bahwa Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Hadis ini meskipun oleh para ulama digolongkan dalam kategori hadis gharib, karena hadis ini sahabat yang meriwayatkan hanya Umar bin Khattab. Kebanyakan diriwayatkan hanya Umar bin Khattab dalam kitab-kitab yang kita temukan, sehingga disebut hadis gharib karena hanya diriwayatkan ke satu jalur, yaitu jalur Umar bin Khattab. Meskipun termasuk hadis gharib, tapi esensinya itu sangat penting dalam agama kita. Niat itu sangat penting dalam agama Islam. Bahkan dikatakan niat itu yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. An-niyah al-farqu bainal ada wal ibadah, yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah kita. Nah, dalam kesempatan kali ini kita berada di masjid awal dibuka kembali pengajian Majelis Ta'lim Darul Mawaddah milik Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Mari kita tanamkan lagi niat kita, karena kebanyakan orang itu lalai dari niat. Kita ketika menghadiri majelis taklim, apalagi yang berada di masjid, niat yang bisa kita tanamkan itu sangat banyak. Pertama, karena berada di masjid, kita niat untuk iktikaf. Kemudian kita niat menuntut ilmu. Kita niat untuk zikrullah. Kita niat untuk bersilaturahmi. Banyak sekali niat yang bisa kita tanamkan ketika kita itu menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini, yang mana setiap niat itu pasti akan diberikan balasan oleh Allah. Bahkan saking luar biasanya niat ini, dikatakan kalau kita berniat, misalnya kita masih di rumah, kita niat mau hadir sebentar malam, mungkin ada majlisnya Habib Abdurrahman, kita mau hadir, kita baru niat, itu sudah mendapatkan satu kebaikan. Kalau kita misalnya tiba-tiba ada uzur, ada halangan, kita tidak sempat hadir, tetap mendapat satu kebaikan karena sudah berniat dengan niat yang baik. Kalau kita sampai hadir di majlisnya, mengikuti majlis taklim, kita dapat dua kebaikan. Sudah berniat dan sudah melaksanakan niat kita. Sebaliknya dengan keburukan. Kalau kita niat melakukan suatu keburukan, kemudian tidak kita lakukan, kita dapat satu kebaikan di situ. Karena kita membatalkan niat buruk yang akan kita lakukan. Tapi kalau kita niat kemudian kita lakukan, kita dapat satu dosa dari Allah. Al-Kisah dalam sebuah riwayat diceritakan ada dua orang saudara. Yang satu ini ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Mereka tinggal dalam satu rumah dua lantai. Yang kakaknya ini yang ahli ibadah di lantai atas, adiknya di lantai bawah. Kakaknya ini setiap hari selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Adiknya ini yang di bawah kebalikannya, setiap hari itu selalu bermaksiat, lalai dari Allah. Hingga suatu ketika
kakaknya ini ketika berada di kamarnya, dia berpikiran, saya ini sudah ibadah sama Allah sekian lamanya, saya mau coba buat satu keburukan, mau coba bermaksiat satu kali saja. Jadi saya akan datangi adik saya yang di bawah, mau tanya bagaimana cara saya bermaksiat. Kemudian dia keluar, akan turun menemui adiknya. Sudah berniat akan melakukan maksiat, akan bermaksiat kepada Allah. Di sisi lain adiknya yang di bawah ini terbesit pikiran mendapat hidayah. Dia berpikir, saya ini sudah lama bermaksiat, lalai dari Allah. Saya harus tobat, saya coba mau tobat, mau tanya kepada kakak saya, bagaimana saya bisa bertobat ini. Akhirnya dia niat mau tobat, dia keluar dari kamar, mau menemui kakaknya. Subhanallah, kakaknya ketika keluar kamar, mau turun tangga ke lantai 1, dia terpeleset, jatuh. Dia ketika jatuh ke lantai 1, menimpa adiknya yang ingin menemui kakaknya. Keduanya wafat saat itu. Diriwayatkan, sang kakak ini yang sudah niat, meskipun dia sudah seumur hidupnya taat kepada Allah, tapi karena sudah niat buruk itu, saat itu dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Sedangkan adiknya yang bermaksiat seumur hidupnya itu, karena sudah niat akan beribadah kepada Allah, ketika dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu pentingnya niat, suatu keutamaan daripada niat. Jadi kalau kita mau apa-apa, niatkan yang baik. Kita misalnya mau makan, niat makan untuk dapat beribadah kepada Allah, dapat kebaikan daripada kita hanya makan biasa saja. Kita niat istirahat supaya nanti segar, kuat, bisa beribadah kepada Allah. Kita dengan istirahatnya kita itu akan dihitung ibadah oleh Allah. Itulah luar biasanya niat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian saja. Allahumma ja'al niyatana niyatus sholihin, niyatul maqbulin, niyatul mukhlisin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.